Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu 10 aplikasi yang berguna saat main game pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi mungkin kalian heran, kenapa di sini aplikasi yang berguna saat main game itu banyak banget sampai 10. Nah, jadi sebenarnya gua udah pernah ya bikin video tutorial tentang 1 dan 3 aplikasi berguna saat main game. Itu pun sedikit. Nah, sekarang gua akan bahas ke 10 aplikasi ini. Jadi, untuk videonya gua bagi menjadi 2 part. Untuk part yang pertama yang kali ini, gua itu bakal bahas apa saja sih aplikasinya dan apa pengaruhnya ke komputer kita atau ke sistem kita. Misalkan si aplikasi yang ketiga ini ngaruhnya ke prosesor atau mungkin ke memori ya kan atau ke RAM. Kemudian aplikasi yang ketujuh itu fokusnya ke sistem bukan ke komponen PC. Nah, seperti itu. Kemudian di part yang kedua nanti gua bakal jelaskan cara menginstal tiap aplikasinya sekaligus cara menggunakannya serta bagaimana cara kita itu setting tiap aplikasi agar game kita itu jadi lebih lancar. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi di sini untuk aplikasinya udah gua buat jadi folder. Jadi semua aplikasinya gua kumpul jadi satu melalui folder. Yang nantinya untuk foldernya ini kalian bisa download di part kedua. Jadi untuk part pertama ini belum gua kasih link downloadnya dulu. Karena ini masih pengenalan ya, mungkin dari kalian udah ada yang tahu ya beberapa aplikasinya, dan mungkin dari kalian juga belum ada yang tahu beberapa aplikasi yang gua tunjukin ke kalian. Oke, ini ada 10 ya, pas banget 10. Sebenarnya ada 11, cuman satunya gua lupa, jadi mau nggak mau ya 10 aja ya, takutnya nanti kebanyakan. Jadi yang pertama di sini adalah ISCSI Initiator. Oke, di video tutorial yang sebelumnya gue itu udah ngejelasin ya tentang program ISCSI Initiator, dan sayangnya di video yang cara menambahkan FPS di semua game, untuk programnya ini tuh belum gue jelasin sama sekali. Oke, makanya dari itu gue bakal jelasin sekarang. Secara singkat aja ya. Jadi untuk programnya ini, ISCSI Initiator, itu ternyata programnya itu bakal memfokuskan IP kita atau IP WiFi kita itu ke jaringan yang lebih cepat. Mungkin dari kalian ada yang bingung ya cara pakai program ini. Caranya itu kalian tinggal buka aja dan udah deh, kalian tinggal biarin aja programnya seperti ini, nggak usah diapa-apain, kalian tinggalkan di background atau di latar belakang. Nah, ini kalau kalian lihat di sini kan ada quick connect, kemudian ada IP address, DNS name. Nah, ini sebenarnya itu ada kaitannya dengan jaringan IP kita. Yang dimana mungkin IP kita itu bakal lebih difokuskan ke target yang lebih cepat. Dan juga kalau masalah FPS itu mungkin sistem kita itu entah kenapa bakal kayak dinaikkan gitu ya sama si program yang satu ini. Dan menurut gua untuk program ISCSI Initiator itu merupakan program atau aplikasi nomor satu untuk para gamers. Meskipun kebanyakan para gamers belum tahu ya cara yang ini, tapi kalau kalian masih belum tahu, nah kalian coba pakai cara ini. Kalau berhasil, jangan lupa kalian kasih tahu ke teman-teman kalian yang mungkin sering main game atau mungkin mengalami masalah FPS drop atau mungkin ping tinggi ya kan. Kemudian kita lanjut ke aplikasi yang kedua. Di sini ada timer resolution. Jadi dari kalian udah ada yang tahu sih untuk program timer resolution atau aplikasi timer resolution. Jadi untuk timer resolution itu fokusnya di ini cuman ke Windows atau ke sistem. Yang dimana kalau misalkan kalian buka ya, di sini bukanya harus run as admin. Nah, di sini kan ada minimum dan juga maksimum. Oke, jadi yang terbaik resolution Windows atau di resolution sistem kita itu adalah di bagian maksimum. Jadi kita itu harus klik maksimum agar untuk resolusinya bakal berubah menjadi 0.5 atau 0.500. Nah, kalau kita ini ya, kalau kita tahu ya bahwa resolusi Windows atau resolution system itu dia menggunakan 15.625, yang artinya untuk minimum resolution ini itu sangatlah buruk karena bisa berdampak pada latency dan juga masalah delay pada sistem
dan terutama juga pada game. Nah, jadi bagi kalian yang masih pakai timer resolution sampai sekarang, kalian jangan langsung close untuk timer resolution. Karena kalau kalian close, nanti untuk resolution Windows-nya atau sistemnya itu bakal balik ke minimum, yaitu 15.625. Jadi kalian harus minimize agar resolution sistem kalian itu selalu di angka 0.5 atau 0.500 di bagian maksimum. Jadi kalian harus minimize. Kemudian untuk masalah angka nominalnya pada resolution itu yang terbaik adalah 0.5 atau 0.500. Bagi kalian yang mendapatkan angka nominalnya itu saat kalian klik maksimum itu adalah 0,499 atau mungkin 0,498 atau bahkan 0,501, kalian bisa langsung saja menjalankan sebuah kode yang nantinya di part kedua gua sediakan. Jadi di sini untuk kodenya kalian silakan nanti ya. Kalian copy semua yang di sini, klik kanan copy, lalu kalian tinggal pastekan di command prompt-nya, klik kanan run as admin. Kemudian kalian tinggal pastekan di sini, kemudian kalian tinggal enter. Yang nantinya kalau sudah kalian enter, kalian harus restart terlebih dahulu laptop atau PC kalian. Lalu kalian coba jalanin timer resolutionnya lagi dan klik maksimum. Apakah angka nominalnya berubah menjadi 0.5 atau tidak? Dan seharusnya itu berubah jadi 0.5 ya, karena kalau 0.5 itu merupakan angka terbaik untuk resolution Windows tercinta kita. Oke, kita minimize saja. Lalu kita lanjut ke nomor ketiga yaitu ISLC. Kepanjangan dari ISLC itu adalah Intelligent Standby List Cleaner. Jadi di sini gua bakal ekstrak dulu ya. Oke, udah muncul foldernya. Oke, jadi ini untuk aplikasinya atau program ya. Jadi kita langsung klik kanan run as admin. Nah, jadi untuk programnya ini tuh sebenarnya sama ya dengan MemReduce. Ya, kalau kalian tahu program MemReduce dan juga program timer resolution yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita bahas secara singkat. Jadi di sini itu ternyata untuk ISLC atau Intelligent Standby List Cleaner, kalau kalian tahu ya, kalian coba ini aja. Nah, gua di sini buka Resource Monitor. Kelihatan di sini ya, jadi gua agak seperti ini aja. Jadi di sini kelihatan di bagian Resource Monitor gua, di sini ada standby dan juga free. Standby gua itu 6,9 GB dan free-nya itu 4 GB. Oke, jadi untuk setting ISLC di sini kita biarkan kotak pertama itu 1024. Kotak yang kedua ini kita isi setengah dari RAM kita. Kalau gua di sini RAM-nya 16 GB, berarti gue isi 8 GB atau 8902. Kemudian kalau RAM kalian 8 itu kalian isi 4 GB atau RAM kalian 4 berarti kalian di sini isi 2 GB atau 2048 MB. Lalu kalian tinggal centang start ISLC minimize dan launch ISLC on user logon. Kemudian di sini kalian silahkan centang enable custom timer resolution. Lalu untuk kotaknya diisi 0.5 atau 0.50. Jadi kita bakal isi 0.5 seperti ini 50. Kemudian untuk polling rate-nya di sini kita ubah ke 500. Nah, jadi sebenarnya tadi gua udah sempet start dan kalian lihat untuk kotak pada resource monitor. Jadi kan sebelumnya itu ketika kalian belum pencet start atau klik start, itu kan kelihatan banget ya tadi itu standby-nya banyak banget ya, 6,9 GB, sedangkan free-nya itu 4 GB. Nah, ketika gua pencet start, itu nanti untuk free-nya itu bakal bertambah. Sedangkan standby-nya itu bakal berkurang jadi sekarang itu 400 MB, sedangkan free-nya itu 11 GB. Kemudian kalau gua pencet purge standby list, nanti dia ini bakal langsung kayak kayak gini ya. Kayak langsung menyumbangkan lagi ya untuk standby-nya ke free. Jadi biar free-nya itu semakin lebih banyak. Dan untuk free, kenapa free-nya itu banyak sampai 11 GB kalau gua? Nah, jadi memang program itu fokusnya ke game. Jadi game itu kan
kebanyakan kan butuh memori yang sangat tinggi. Nah, memori yang digunakan itu adalah free. Sedangkan kalau kalian buka suatu program software itu pakainya standby. Jadi mungkin kalau standby kalian itu rendah, ketika kalian buka suatu program kayak browser ya kan, atau mungkin kayak aplikasi lain, itu kalau misalkan lama banget ya kebukanya itu berarti standby-nya itu kecil. Karena kebanyakan standby-nya itu disumbangkan ke free. Nah, jadi memang program ini cocoknya di game saja. Kalau untuk kerja atau mungkin edit render video itu gua kurang tahu, tapi ini pastinya cocok untuk game. Oke, ini gua bakal hapus lagi. Kemudian kita lanjut ke nomor keempat yaitu MSI Mode Tool. Jadi untuk MSI Mode Tool kita ini harus bukanya dengan run as admin, karena kalau kalian tidak run as admin nanti programnya bakal nge-crash atau ada keterangan kayak error gitu. Oke, untuk MSI Mode Tool dia ini ngaruhnya ke VGA atau GPU, makanya di sini ada VGA punya gua yaitu GT1030. Kemudian di sini kalau ada MSI ya, supported modes MSI di sini kita centang. Kemudian untuk interoperability di sini kita pastinya pilih high. Kemudian kalau udah kalian bisa klik apply yang di kanan atas pojok. Nah, jadi memang untuk MSI Mode Tool itu memang ngaruhnya ke VGA. Kenapa ngaruhnya ke VGA bukan yang lain kayak CPU atau RAM? Karena MSI Mode Tool itu tujuannya untuk meningkatkan sebuah performa pada VGA kita. Ya dimana nanti kalau misalkan VGA kita itu mentok untuk performanya, kemungkinan sama si MSI Mode Tool itu bakal dinaikkan lagi. Jadi kayak istilahnya ngelewatin batas pabrik, tapi nggak ngelewatin secara berlebihan. Jadi mungkin kayak nambahin sedikit dan tidak terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti takutnya VGA kita cepat rusak, kemudian cepat mengalami yang namanya masalah perbaikan, jadi kita harus ganti VGA kita. Jadi menurut gua untuk program MSI Mode Tool itu sangatlah aman dan kalian bisa pakai nanti di part yang kedua. Kemudian yang kelima ada Razer Cortex. Nah, ini gua masih ingat banget di tahun 2020 gua pernah membuat konten tutorial aplikasi yang dapat memperlancar Windows. Salah satunya adalah Razer Cortex. Oke, jadi untuk Razer Cortex kita bakal install di part kedua aja dan gua bakal kasih sedikit ya apa itu Razer Cortex. Jadi Razer Cortex itu kayak suatu program yang dapat memperlancar game kita sekaligus sistem kita. Caranya bagaimana? Jadi nanti di dalam aplikasi Razer Cortex itu bakal dikasih beberapa pilihan seperti sistem booster, kemudian pemilihan game yang mau dioptimalkan, dan masih banyak lagi. Dan juga nanti kalian bisa pilih untuk beberapa service Windows yang pengen dimatikan saat kalian meluncurkan atau membuka game favorit kalian. Nah, itu kan bagus banget ya. Nah, jadi kita bakal bahas lebih lanjut ini di part kedua. Yang penting kalian tahu 10 aplikasinya itu apa aja. Lalu yang keenam ada proses lasso. Proses lasso terdapat dua ini ya. Pokoknya kalian harus pilih sesuai sistem kalian apakah 32 bit atau support 64 bit. Kalau supportnya 32, pilih 32 bit. Kalau udah support 64 bit, maka kalian pilih 64 bit. Gua di sini bakal pilih 64 bit. Nah, lagi-lagi ada proses instalasi yang dimana kita harus install di part kedua. Jadi untuk proses lasso itu sama seperti text manager. Nah, text manager itu seperti ini. Intinya sama. Cuma perbedaannya untuk proses lasso dia ini lebih mantep aja. Dan kekurangannya itu lebih banyak di bagian pengaturan atau kontrolnya. Sedangkan kalau di text manager itu dia cuma sedikit ya. Kalau kalian lihat tadi, cuma seperti ini doang untuk pengaturannya. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau di proses lasso itu banyak banget, jadi kalian harus pilih beberapa saja yang harus diubah agar game kalian itu semakin lebih lancar. Oke, kemudian yang ketujuh, MemReduce. Nah, MemReduce ini kalian harus pilih
32 bit atau 64 bit. PC gua support 64 bit, maka di sini gua pilih yang 64 bit. Kemudian kita buka MemReduce dengan cara klik kanan Run as admin. Nah, kemudian di sini ya. Nah, ini MemReduce ini sama kayak ISLC. Nah, tapi beda ya. Karena untuk ISLC dia ini fokus ke standby dan juga free. Sedangkan kalau MemReduce itu hanyalah mengurangi beban pada memori yang kepakai. Contoh ya, misalkan di sini gua bakal buka text manager. Nah, ini kelihatan banget di memori. Gua di sini 28%. Ketika gua klik clean memory, dia nih bakal langsung berkurang. Tuh, persentasenya berkurang jadi 12%, 11% dari 28%. Nah, itu cuma mengurangi memori usage yang digunakan pada tiap aplikasi yang kalian buka. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut part control yang ke-8. Nah, ini lagi-lagi kita harus install dan harus kita install di part yang kedua. Jadi part control itu fokusnya dia ini ke prosesor atau ke CPU yang dimana nanti prosesor kita bakal langsung ditambahkan atau dinaikkan to the next level ya, biar performa kita itu semakin tinggi dan juga tidak naik turun gitu loh. Kemudian ada MSI Afterburn. Nah, untuk MSI Afterburn ini dia lagi-lagi fokusnya atau berpengaruhnya pada VGA atau GPU kita. Sama seperti MSI Mode Tool, cuman lebih simple MSI Mode Tool dibandingkan MSI Afterburn. Kalau MSI Afterburn itu dia kayak overclock GPU kita. Entah mau dayanya dikurangin atau mungkin mau di overclock sampai seberapa. Nah, takutnya kalian kalau overclock nanti ini ya, nge-crash malah blue screen Windows-nya ya. Jadi mungkin untuk MSI Afterburn ini bagi kalian yang suka overclock atau tahu cara overclock, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak tahu cara overclock seperti gua, agak takut ya. Mending untuk MSI Afterburn ini mending buat mantau FPS kalian atau mungkin otak-atik sana sini, tapi jangan di overclock. Takutnya nanti nge-crash blue screen. Kemudian untuk quick CPU, nah ini sama kayak part control, cuma perbedaannya part control itu lebih simple untuk tampilan UI-nya, sedangkan untuk quick CPU itu banyak banget ya pengaturannya, sampai kayak ada kalau nggak salah memori guys, memori di dalam quick CPU. Maksudnya memori di dalam quick CPU itu kayak ngontrol memori kita gitu loh. Dan ini gua heran banget sih. Quick CPU. Dari namanya kan CPU berarti kan fokus ke prosesor. Kenapa di dalam aplikasinya ada memori gitu loh. Nah, itu gua nggak tahu sih. Mungkin dari developernya yang mungkin berniat baik ya. Jadi kayak satu aplikasi itu ada semua kayak CPU, memori, disk. Terus ada apa lagi ya? VGA ya kan mungkin. Nah, jadi seperti itu untuk aplikasinya ke-10 ini. Dan gua lupa untuk MSI Afterburn itu dia kenapa bisa dibilang berguna saat main game, karena yang pertama untuk MSI Afterburn itu dia bisa mantau FPS kalian, mantau suhu pada prosesor atau mungkin pada komponen PC kalian. Kemudian kalau untuk menambahi performa dan juga FPS itu kalian harus overclock. Dan untuk overclocknya jangan terlalu berlebihan, cukup sedikit aja kalau kalian takut. Karena kalau kalian kebanyakan overclock nanti takutnya nge-crash blue screen, terus kalian panik nggak bisa booting ya kan. Nah itu ya sudah tanggung jawab kalian. Oke, jadi seperti itu untuk ke-10 aplikasinya, dan stay tune aja di part yang kedua karena gue bakal jelasin semua sekaligus cara instalasi dengan baik dan benar, dan sekaligus bagaimana cara men-setting tiap aplikasinya agar game kalian itu semakin lebih lancar, mendapatkan FPS yang banyak atau mungkin sedikit ya, nggak apa-apa, bersyukur. Kemudian juga memperlancar sistem atau Windows kita yang dimana nanti Windows kita akan semakin lebih responsif dan tidak ada delay sama sekali ya. Oke,
Oke, jadi video tentang 10 aplikasi yang berguna sampai game aplikasi sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini. Oke, video ini sampai sini dulu. Tunggu next video ya. Dadah!